Selamat siang, kalian bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yang Bu bisa. Oke, kita tunggu temannya dulu ya. Masih 16 mahasiswa ini. Mohon kameranya di-on-kan semuanya ya. Permisi Bu, Ya. mengingatkan untuk record pembelajaran. Oh ya, ini kan sekarang Google Meet tidak bisa langsung record ya. Sekarang fasilitasnya itu belum ada. Nah, saya sudah nyoba download beberapa aplikasi yang cocok buat MacBook, itu belum ada yang cocok. Jadi untuk sementara pertemuan kali ini tidak direkod dulu ya. Sambil Baik. saya nyari aplikasi yang bisa untuk merecord di MacBook. Soalnya saya udah download 2 aplikasi tapi nggak bisa jalan di MacBook. Mohon maaf sebelumnya ya. Iya, Bu. Baik. Oh iya, nanti coba saya record dengan Android saya, nanti bisa tidak. Kalau bisa nanti akan saya share, tapi kalau tidak ya saya akan cari lagi untuk kaitannya dengan aplikasi yang bisa merecord di MacBook ya. Mohon dipersiapkan juga untuk alat-alatnya, kaitannya dengan materi sudah di-download seperti itu. Sudah di-download ya materinya? Sudah, Bu. Oke.
Masih 26 mahasiswa ya, sebentar lagi ya. Baik, kita mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalian nggak bisa lihat screen saya ya? Nggak bisa ya? Belum keluar, Bu. Belum keluar, Bu. Berarti ini nggak bisa nge-record ini. Ketika saya record itu, screen-nya nggak bisa jalan. Oke. Untuk hari ini tidak di-record dulu, nanti kan saya coba cari aplikasi lainnya. Ya, untuk hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan minggu kemarin pas kontrak kuliah, hari ini kita akan bahas kaitannya dengan statistika dalam penelitian, dan nanti kita akan bahas juga kaitannya dengan penyajian data ya. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini itu nanti kalian mampu memahami peran statistika dalam penelitian, khususnya dalam penelitian bidang informatika ya. Yang kita pelajari apa sih nanti peran statistika dalam penelitian dan variabel dalam statistika penelitian. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering ya menemui persoalan yang memerlukan analisa statistika. Contoh saja nanti case kalian ketika penelitian melakukan istilahnya mengerjakan tugas akhir ya, skripsi, itu kan kalian misalkan membuat suatu aplikasi aplikasi entah itu contoh saja nih aplikasi media pembelajaran seperti itu ya. Nah, kalian ingin tahu apakah aplikasi yang kalian buat itu sudah sesuai dengan keinginan customer atau tidak, kemudian aplikasi yang kalian buat itu bisa membantu customer atau tidak. Itu di situ nanti kita membutuhkan apa namanya, ujian dari statistika ya. Caranya bagaimana? Bisa saja kita nanti menggunakan analitik deskriptif, bisa saja nanti kita menggunakan statistika inferensial. Inferensial itu yang istilahnya kita menganalisa data itu berdasarkan data sampel, tapi nanti akan kita gunakan atau generalisasikannya menjadi sebuah kesimpulan secara umum ya, seperti itu. Nah, statistika sendiri itu apa sih? Jadi statistika itu adalah ilmu ya, ilmu yang mempelajari kaitannya dengan bagaimana kita mencari data, bagaimana kita menyajikan data,
kemudian bagaimana kita menganalisis suatu data, kemudian bagaimana kita menginterpretasikan dari hasil analisis tadi menjadi sebuah kesimpulan secara umum ya. Itu adalah pengertian statistika secara umum. Nah, untuk statistika ini dibedakan menjadi dua macam ya, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial atau statistika induktif. Deskriptif apa? Jadi statistika deskriptif itu dia yang hanya istilahnya mendeskripsikan hasil dari suatu data. Contohnya nanti istilahnya data itu disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, rata-ratanya berapa, variansinya berapa, dia distribusinya bagaimana, selain itu apakah dia mengikuti distribusi normal atau Poisson ataukah binomial seperti itu. Itu adalah statistika deskriptif ya. Kemudian kalau yang statistika inferensial atau induktif itu adalah bagian statistika yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan ya. Kesimpulan ini berdasarkan kesimpulan yang ada pada sampel. Nanti digeneralisasikan menjadi kesimpulan secara umum ya. Jadi nanti sebelum UTS kita akan belajar kaitannya dengan statistika deskriptif. Nah, setelah UTS kita nanti akan belajar kaitannya dengan statistika inferensial. Nah, fungsinya statistika dalam penelitian ini lebih ke dalam statistika inferensialnya ya. Tapi kita juga tidak bisa langsung belajar statistika inferensial tanpa belajar terlebih dahulu statistika deskriptifnya dulu. Jadi tetap sesuai dengan istilahnya alurnya. Kalau kalian pengen paham ya ke statistika inferensial, otomatis kalian harus paham dulu statistika deskriptifnya terlebih dahulu ya, seperti itu. Ini contoh lagi ya kaitannya dengan peran statistika dalam penelitian. Contohnya misalkan kalian ingin melakukan survei nih, jadi masyarakat Kota Solo itu dalam memilih istilahnya memilih handphone misalkan ya, itu faktornya apa saja? Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Kota Solo itu dalam membeli suatu handphone atau smartphone atau Android seperti itu ya. Apakah kalian akan menanyai satu persatu dari masyarakat Kota Solo? Apakah kalian melakukan survei satu persatu orang masyarakat Kota Solo? Alasan kamu memilih handphone apa? Seperti itu? Iya tidak? Bagaimana? Saya nih mau melakukan suatu penelitian. Saya ingin tahu. Jadi asumsi publik dalam memilih dia membeli handphone itu apa? Studi kasus saya itu di Solo. Apakah saya akan menanyai satu persatu dari masyarakat Kota Solo alasan kenapa dia memilih membeli handphone? Ini suatu riset pasar ini namanya. Apakah saya akan menanyai satu persatu? Tidak, Bu. Tidak. Bu. Kemudian caranya bagaimana? Mengambil sampel, Bu. Beberapa orang aja yang ditanyain. Oke. Nah, yang dilakukan adalah kita mengambil sampel yang representatif ya. Apa sih representatif itu? Mengambil secara acak, Bu. Bukan itu, kalau itu lebih ke sudah tekniknya ya, kita belum sampai ke situ. Oh, bukannya. Sampel yang representatif itu yang seperti apa? Yang mewakili dari orang yang ingin beli HP tadi itu, Bu. Yang bisa mewakili, seperti itu. Iya. Hampir mendekati ya. Jadi sampel yang representatif itu adalah sampel yang istilahnya sesuai dengan
karakteristik dari tujuan penelitian kita. Kita mau melakukan apa sih? Kita mau melakukan riset pemasaran kaitannya dengan asumsi publik dalam membeli smartphone ya. Otomatis kita mengambil sampel itu masyarakat yang dia itu menggunakan smartphone. Ya tidak? Kalau dia masyarakatnya tidak menggunakan smartphone, otomatis kan dia nanti akan memberikan informasi yang misalnya mengada-ada. Ya tidak? Ya, Bu. Ya. Oke, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh yang representatif. Jadi sampel yang representatif itu adalah sampel yang istilahnya dia memenuhi karakteristik dari tujuan penelitian kita apa, seperti itu. Kita nih mau melakukan menganalisa istilahnya mahasiswa itu puas tidak sih dengan sistem pembelajaran online di Universitas Duta Bangsa Surakarta. Kita kan harus kita tidak mungkin ya istilahnya menanyai semua mahasiswa Duta Bangsa itu tidak. Jatuhnya nanti kalau istilahnya menanyai semua seperti itu, jatuhnya nanti akan lebih ke survei. Survei itu nanti akan menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak tenaga, dan menghabiskan banyak apa? Waktu, tenaga, finansial, seperti itu. Nah, langkahnya kalian kan mengambil sampel yang representatif. Sampel yang representatif itu yang seperti apa ke dalam case ini? Yaitu sampel yang istilahnya dia juga melakukan pembelajaran, mengikuti pembelajaran di Duta Bangsa secara online seperti itu. Jadi dia baru bisa berkontribusi, memberikan informasi yang jelas. Kalau kalian mengambil sampelnya mahasiswa yang di luar Universitas Duta Bangsa, otomatis dia akan memberikan informasi yang istilahnya mengada-ada. Dia saja tidak mengikuti pembelajaran di Duta Bangsa kok bisa memberikan istilahnya asumsi tersendiri terkait dengan pembelajaran di Duta Bangsa. Nanti kan jatuhnya dia akan memberikan informasi yang mengada-ada atau memberikan informasi yang salah seperti itu. Itu ya contoh dari sampel yang representatif. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Berarti itu ya Bu ya, hanya ada di satu circle itu aja yang tahu, jadi bisa dijadiin sampel gitu. Tergantung case-nya apa dulu. Jadi disesuaikan sama case-nya ya. Oh iya ya, dimengerti Bu, makasih. Ya. Itu ada pertanyaan lagi? Nah, nanti itu setelah kita kan tadi kita mencari sampel yang representatif. Kemudian kita menganalisis nih dari sampel tadi. Kita sebar kuesionernya di sampel ya. Sampel, kemudian setelah itu kita dapat kesimpulan dari sampel tersebut. Kemudian, nah kesimpulan yang ada pada sampel tadi itu kan masih kesimpulan sampel ya, belum kesimpulan secara umum, belum kesimpulan di populasi. Caranya bagaimana agar kesimpulan sampel tadi bisa digunakan sebagai kesimpulan dalam populasi? Bagaimana? Ada yang tahu? Caranya bagaimana? Kita apa? Kita melakukan uji hipotesis. Jadi benar enggak? Sangat kasar itu bahasanya kita melakukan generalisasi ya. Kalau kesimpulan dari sampel kita uji apakah bisa nih kesimpulan yang ada di sampel tadi digunakan untuk mewakili kesimpulan secara umum, kesimpulan dari populasi seperti itu ya. Jadi secara kasar awalnya kan kita itu statistikanya
menggunakan metode deduktif dulu ya. Deduktif dulu. Jadi awalnya kita cari secara referensi nih. Jadi secara referensi seorang masyarakat itu memilih customer ya. Customer itu memilih membeli suatu Android itu alasannya apa, misalkan ya. Seperti itu. Nah, dari situ kan nanti kita dapat variabel tuh. Oh, ternyata masyarakat itu apa namanya, membeli suatu Android itu berdasarkan apa namanya, kualitas dari HP-nya, fitur-fitur yang diberikan tuh seperti apa, harga, kemudian daya tahan baterai, seperti itu. Nah, itu baru istilahnya kesimpulan deduktif. Deduktif ya. Setelah itu kalian setelah punya gambaran deduktif seperti itu, barulah kalian menyebar kuesioner ke sampel. Jadi dari sampel nanti kalian dapat lagi tuh kesimpulan, tapi kesimpulannya itu masih kesimpulan secara sampel. Kemudian kalian dapat kesimpulan sampel, kemudian nanti diuji hipotesis. Tapi kan kesimpulan di sampel itu namanya adalah kesimpulan sementara ya, atau hipotesis. Nah, dari hipotesis tadi kita uji, benar nggak sih sebenarnya di lapangan, di populasi, kalau kesimpulan tadi bisa digunakan secara umum. Benar nggak sih sebenarnya yang mempengaruhi masyarakat membeli HP Android itu ternyata karena fitur-fiturnya yang diberikan itu menarik, karena harganya murah, karena daya tahan baterainya seperti ini, seperti itu. Kita uji menggunakan hipotesis. Nanti untuk pengujian hipotesis itu kita akan pelajari di setelah UTS ya. Ada beberapa macam metode uji hipotesis, nanti disesuaikan sama case-nya seperti apa. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Saya lanjut lagi kaitannya dengan variabel ya. Jadi apa sih arti variabel? Variabel itu merupakan konstruk-konstruk atau sifat-sifat yang akan kita amati atau kita teliti. Nah, variabel ini dapat dikatakan juga sebagai sesuatu yang menggolongkan anggota-anggota kelompok ke dalam beberapa golongan. Kalau variabel ini dia memiliki beberapa nilai ya, tapi kalau dia hanya memiliki satu nilai itu namanya adalah konstanta ya. Ada beberapa contoh variabel nih, contohnya jenis kelamin, kemudian tinggi badan, kemudian contoh lain agama, kemudian contoh lain adalah nilai IPK, itu juga salah satu contoh variabel ya. Nah, variabel itu ada dua jenis. Suatu variabel disebut diskrit apabila nilainya itu hasil dari mencacah atau menjumlah. Ya, contohnya gedung, banyaknya gedung, kemudian banyaknya mahasiswa seperti itu, dan dia nilainya itu selalu bulat ya, tidak pecahan. Beda kalau variabel itu kontinu ya, suatu variabel dikatakan kontinu apabila dia itu hasil dari mengukur. Nah, dia kalau kontinu ini bisa saja bulat dan bisa saja pecahan ya. Jadi contohnya misalkan apa sih? Berat badan, tinggi badan, nilai suatu, misalkan nilai statistika itu juga masuk ya. Seperti itu. Nah, untuk pengukuran ya, skala pengukuran suatu variabel itu ada 4 macam, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio ya. Nah, nominal itu seperti apa? Ada yang tahu nominal? Karakteristiknya seperti apa? Ada yang tahu?
Ada yang tahu untuk skala pengukuran nominal? Skala pengukuran nominal yang seperti apa ya? Ada yang tahu? Bagaimana? Ada yang tahu skala pengukuran nominal? Hal pertama yang kalian pikirkan ketika mendengar nominal itu apa? Angka. Bagaimana? Enggak, Bu. Angka. Angka, Bu. Iya, angka, Bu. Itu aja. Enggak, Bu. Itu malah justru salah besar ya. Ketika skala pengukuran nominal itu justru bukan yang angka. Diagram kah, Bu? Bukan. Jadi untuk syarat nominal, maaf sebentar, terus lagi ya. Untuk nominal ya, dia itu yang pertama syaratnya itu bisa diklasifikasikan dan tidak ada urutan apa namanya ya, tidak ada asumsi kaitannya dengan jarak ataupun urutan antar kategori ya. Itu syarat dari nominal. Contohnya apa? Dia bisa diklasifikasikan dan tidak ada urutan atau jarak antar kategori. Contohnya apa misalkan? Contohnya jenis kelamin. Agama. Ya, agama, jenis kelamin. Jenis kelamin dulu ya misalkan di sini. Nah, si A itu kan bisa diklasifikasikan. Oh, si A jenis kelaminnya perempuan, si B jenis kelaminnya laki-laki. Bisa ya? Nah, tapi tidak ada istilahnya asumsi tentang jarak atau urutan antar kategori itu maksudnya seperti ini. Perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan atau sebaliknya. Itu kan tidak bisa. Begitu ya. Itu adalah skala nominal. Contoh tadi agama. Oh, si A bisa diklasifikasikan ya. A agamanya apa, B agamanya apa, C agamanya apa. Tapi tidak bisa dikatakan suatu agama A agama A itu lebih baik daripada agama B. Itu kan tidak bisa. Maksudnya seperti itu. Itu adalah skala pengukuran nominal. Contoh lain selain agama, kemudian jenis kelamin apa kira-kira? Warna kulit. Ya bisa, warna kulit bisa. Suku adat. Suku bisa. Golongan darah bisa ya. Seperti itu. Ada pertanyaan kaitannya dengan skala pengukuran nominal? Ada? Tidak ada ya? Lanjut ya. Lanjut, Bu. Oke, lanjut kita pada skala ordinal. Nah, tadi kalau nominal itu kan kaitannya dengan apa namanya? Dia bisa diklasifikasikan dan tidak ada urutan jarak ataupun ini ya,
jarak ataupun urutan pengamatan ya. Tapi kalau di ordinal itu bisa diklasifikasikan dan dapat dilakukan pengurutan pengamatan ya. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya misalkan tingkat pendidikan. Oh, si A itu tingkat pendidikannya apa? Lulusan SD, lulusan S2, lulusan S1 misalkan. Dan di situ ada urutan ya antara nilai variabel satu dengan lainnya. Contohnya lulus SD dulu, baru lulus SMP, ada tingkatannya, baru lulus SMA, dan itu urut tingkatannya seperti itu. Itu contoh dari pengukuran ordinal. Contoh lain kira-kira apa? Contoh lain. Pekerjaan. Apa? Status pekerjaan, Bu. Status pekerjaan. Mungkin lebih ke ini ya, jabatan ya, Mas? Oh iya, jabatan, Bu, maksudnya. Jabatan di suatu organisasi misalkan. Jabatan di suatu perusahaan misalkan. Bisa itu. Ada yang lain? Jumlah gaji, Bu. Kalau gaji mungkin nanti akan lebih ke masuk yang lain, Mbak. Karena nanti gaji itu bisa diinterval kan, seperti itu. Bisa dibandingkan. Kalau dimasukkan di ordinal, dia masuk, tapi kurang tepat. Seperti itu ya. Cukup jelas sampai sini? Jelas, Bu. Oke, lanjut ke skala pengukuran interval ya. Jadi untuk interval itu nanti ada 3, dia bisa diklasifikasikan, kemudian terdapat urutan pengamatan, dan yang terakhir terdapat satuan pengukuran ya. Contohnya tadi kalau gaji itu mungkin lebih masuk ke sini ya, interval dia kan bisa diintervalkan tuh gajinya pendapatannya yang di bawah 2 juta, terus pendapatan 2 juta sampai 4 juta, 4 juta sampai 6 juta, dan di atas dari 6 juta, seperti itu ya. Contoh lain misalkan nih untuk interval itu juga nilai. Kalau nilai misalkan 0 sampai 40 dapat E, kemudian 41 sampai berapa? 58 ya, 58 dapat D, 58 sampai itu dapat C, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan kaitannya dengan interval? Tidak, Bu. Oke, lanjut ya. Tadi skala pengukuran interval. Lanjut kita ke pengukuran rasio. Nah, untuk rasio ini nih, terdapat 4 syaratnya. Yang pertama dapat dilakukan pengklasifikasian, kemudian dapat dilakukan urutan pengamatan, terdapat satuan pengukuran, dan yang terakhir ini dapat dilakukannya perbandingan ya. Jadi dia ada titik nol mutlak. Contohnya apa sih? Misalkan berat benda ya, berat benda. Berat benda A itu adalah 60 kg. Berat benda B itu adalah 20 kg. Oh, berarti berat benda A itu berat benda A itu adalah 3 kali dari berat benda B. Contohnya seperti itu. Dia ada nilai nol mutlaknya. Itu adalah pengukuran rasio. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, latihannya nanti dicoba sendiri ya. Kita masuk ke penyajian data. Sebenarnya penyajian data ini mudah sekali sih. Kalian juga pasti sudah tahu ya ini jenis-jenisnya apa. Jadi nanti kalian tujuannya itu mampu memahami cara penyajian data, baik itu dalam bentuk tabel ataupun diagram. Nah, nanti untuk materi yang dipelajari itu adalah bentuk tabel, diagram, dan modul populasi. Sebenarnya ini tidak usah saya sampaikan, juga kalian pasti tahu ya. Ini namanya tabel baris kolom. Kemudian
Yang konjugasi itu seperti ini, dia ada yang kolom pertama ini dia kelompok pendapatan, kemudian rasio angka partisipasi murni itu ada SD, SMP, SMA, seperti itu, baru datanya. Kemudian kalau tabel itu harus ada judul tabel, ada sumber referensinya dari mana, seperti itu. Kemudian kalau yang distribusi frekuensi, dia ada frekuensinya, kalian juga pasti sudah tahu ya. Kemudian ada diagram. Diagramnya ada diagram garis, batang, lingkaran. Ini kalian semuanya pasti sudah tahu semua, sudah familiar ya. Kemudian saya akan langsung saja pada model populasi. Jadi ada beberapa macam. Nanti ada landai atau platik-putik, ada runcing atau nanti ada normal, kemudian ada miring ke kanan, miring ke kiri, ataupun simetrik. Ya, ini nanti kita pelajari setelah materi ini, pertemuan minggu depan ya, kaitannya dengan cara menghitung suatu data itu masuk ke distribusi mana, seperti itu ya. Dari sini ada pertanyaan tidak? Ini kita masih mudah-mudah materinya. Tidak ada? Bagaimana? Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Kalau belum ada, kita langsung saja nih ke latihan. Hari ini jadi ada tugas kaitannya. Kalian nyari data secara online, silahkan pilih satu data saja. Pilih satu data, kemudian sajikan ke dalam tabel, terserah kalian mau pilih tabel apa, dan satu diagram. Terserah itu kalian mau diagram apa, boleh diagram batang, boleh diagram lingkaran, ataupun garis, silahkan. Pilih salah satu saja. Tabel 1, diagram 1, seperti itu. Untuk datanya kan kalian nyari di BPS ya. Kalian nyari BPS, akan coba saya contohkan kaitannya cara pencariannya. Terlihat ya screen saya. Kalian cari saja nih di sini BPS. BPS itu banyak sekali ya. Ini kalau ini adalah BPS pusat. Nanti kalian bisa juga tuh nyari data yang BPS Surakarta, BPS Jogja, BPS Jawa Tengah, Jawa Timur. Seperti itu banyak sekali ya. Silahkan kalian akses. Kemudian kalian nih kalau mau milih data ini banyak sekali di sini, sosial kependudukan tuh banyak sekali. Nah, ini banyak sekali data. Ekonomi perdagangan juga banyak. Silahkan pilih salah satu saja. Misalkan saya pilih harga ekspor impor ya. Ini banyak sekali data ya. Nanti silahkan pilih salah satu saja. Misalkan di sini ekspor migas, migas non migas. Nah, ini kan ada Excel ya. Silahkan kalian download di sini. Seperti itu. Tuh langsung terdownload. Ini kemudian tuh tugas kalian itu adalah menyajikan data tersebut ke tabel dan ke diagram. Diagramnya pilih salah satu saja ya. Silahkan kalian gunakan bantuan Excel ya, boleh. Ya. Itu ada pertanyaan tidak kaitannya dengan tugas hari ini? Sampai jam berapa, Bu? Apanya? Itunya tugasnya. Seperti biasa dikumpulkan sampai jam 12 malam batas waktunya. Oke, baik, Bu. Tapi ini kan masih ada banyak waktu ya, langsung saja kerjakan. Masih hampir
1 jam setengah lebih. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak langsung saja ya, kalian langsung mengerjakan, nanti langsung dikerjakan dalam bentuk Excel boleh, dipindah ke Word juga boleh, silahkan. Nanti silahkan diupload di forum pengumpulan tugas ya. Oh ya, antara mahasiswa satu dengan lainnya harus berbeda ya. Itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Jangan lupa kalian absen di e-learning ya. Baik, Bu. Oke. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Oke, yang lain? Bu mau tanya. Iya, silahkan. Itu tadi kan tugasnya kan ada 2 kan Bu, yang atas sama yang bawah. Saat yang di penyajian data saja. Yang Oh. atas buat latihan sendiri. Oh, Tidak dikumpulkan ya. Yang Iya. bab 2. makasih Bu. Bab 2 yang penyajian data tadi. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Tetap semangat kalian ya, kuliah online-nya. Kalian masih 1 tahap lagi, yaitu mengerjakan tugas untuk statistika hari ini. Nanti silahkan di-upload di forum pengumpulan tugas ya. Nanti akan saya buatkan. Jangan lupa kalian absen di e-learning. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.